Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Dalam video kali ini kami akan demokan tahapan untuk melakukan kustomisasi eksepsi desktop versi Indonesia Belajar. Yang perlu kami highlight adalah, kali ini kita akan menggunakan eksepsi desktop yang diusung oleh Linux Mint, dan bukan menggunakan eksepsi desktop versi vanilla. Dan seperti kalian ketahui, Linux Mint XFCE juga selalu kami rekomendasikan kepada pengguna Linux pemula. Yuk, kita mulai sesi kustomisasi kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video pembelajaran terbaru seputar dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Dan bila mana kalian mendapatkan manfaat dari video ini, kalian juga bisa memberikan like pada videonya. Oke, untuk sesi kali ini kami akan aktifkan dulu virtual machine yang kami miliki. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah virtual machine di Fort Manager ya. Ini dia, ya. Saya coba aktifkan dulu virtual machine-nya. Oke, sudah running nih virtual machine-nya. Kita buka saja. Dan kita coba full screen kan. Oke, di sini saya coba login ya. Saya masukkan password rahasia kami di sini. Oke, ini dia ya. Ini merupakan Linux Mint XFCE Edition. Nah, sebelum mulai masuk ke sesi kustomisasi, pertama-tama kami akan berikan pengenalan singkat dulu ya terkait XFCE. Sekadar pengantar singkat bagi teman-teman yang belum familiar, XFCE ini merupakan salah satu free open source desktop environment untuk sistem operasi berbasis Linux dan Unix-like. XFCE pertama kali dirilis tahun 1996. Jadi XFCE ini termasuk desktop environment yang sudah cukup tua dan masih terus dikembangkan. Bagi teman-teman yang tertarik untuk memantau proses pengembangan dari XFCE atau bahkan yang tertarik untuk terlibat dalam proses pengembangannya, kami akan sertakan official Git repository dari XFCE desktop ini pada deskripsi video. Di kalangan komunitas pengguna Linux, XFCE dikenal sebagai desktop environment yang ringan dan modular, sehingga memungkinkan berbagai kustomisasi. Terdapat sejumlah distro besar yang mengusung XFCE sebagai flagship desktop. Beberapa di antaranya adalah Ubuntu, Manjaro, MX Linux, Endeavour OS, Linux Lite, Zorin OS Lite, dan tentu saja Linux Mint XFCE yang kami gunakan saat ini. Mereka umumnya mengusung XFCE desktop yang sudah dikustomisasi. Termasuk juga ini ya, ini merupakan XFCE desktop yang diusung oleh Linux Mint, yang juga sudah dikustomisasi oleh tim developer dari Linux Mint. Oke, pada tahapan berikutnya kami akan coba beri review singkat ya terkait XFCE desktop yang diusung oleh atau yang sudah dikustomisasi oleh tim developer dari Linux Mint. Tim pengembang dari Linux Mint sendiri sudah mengkustomisasi XFCE desktopnya agar workflow-nya atau looks and feel-nya menyerupai sistem operasi berbasis Windows. Karena memang target audience atau target user atau target pengguna dari Linux Mint sendiri merupakan pengguna yang baru melakukan migrasi dari sistem operasi berbasis Windows ke sistem operasi berbasis Linux. Oleh karenanya mereka coba kustomisasi sedemikian rupa agar tampilannya itu sangat-sangat menyerupai Windows. Oke, seperti bisa kalian lihat di sini ya. Di sini komposisinya cukup sederhana. Ada sebuah panel ya, panelnya juga di bawah di sini atau bottom panel. Lalu di ujung kiri bawah ya, di sini terdapat application menu, atau seringkali juga dikenal dengan istilah start menu, di mana kita bisa mengakses beberapa aplikasi yang sudah terinstall pada sistem operasi Linux Mint ini. Lalu di sini terdapat sejumlah launcher. Ini dia, ya. Launcher itu seperti shortcut ya. Contohnya di sini saya mau membuka file manager seperti ini. Lalu pada bagian kanan bawah di sini terdapat sejumlah sistem tray ya. Salah satunya di sini ada calendar. Lalu ada audio setting atau sound setting. Lalu ada di sini harusnya power ya, power control. Ini network management ya atau network control. Di sini ada sistem update ya,
lalu ada beberapa notifikasi. Nah, lebih kurang seperti itu ya. Jadi memang dibuat sedemikian rupa agar workflow-nya itu menyerupai atau semirip mungkin dengan sistem operasi berbasis Windows. Nah, yang menarik dari sistem operasi berbasis Linux adalah kita memiliki fleksibilitas untuk melakukan berbagai kustomisasi. Dan di sesi kali ini kami akan coba demokan ya, proses kustomisasi pada XFCE Desktop. Oke, pertama-tama sebelum memulai proses kustomisasi, kita akan coba pastikan dulu bahwa Linux Mint kita berada pada posisi up to date. Di sini kita bisa buka update manajernya. Lalu kita coba refresh ya untuk mencek apakah ada update terbaru atau tidak. Oh ya guys, di channel Indonesia Belajar ini kami juga pernah membuatkan video panduan instalasi dan juga ulasan terkait Linux Mint. Jadi bagi kalian yang penasaran, kalian juga bisa mencek video tersebut. Nanti link akan kami sertakan pada deskripsi video. Oke, seperti kita lihat di sini, terdapat package yang bisa kita update atau butuh kita update. Di sini kita tinggal klik install update saja. Di sini kami akan masukkan password rahasia kami lagi, ya. Lalu kita akan authenticate. Proses downloading mulai terjadi, nanti akan diikuti dengan proses instalasi update-nya. Oke, proses update-nya baru saja selesai. Nah, di titik ini berarti Linux Mint kita sudah berada dalam kondisi yang up to date, ya. Kalau sudah, kita coba close saja ya update manajernya. Berikutnya kita akan mulai masuk ke tahapan pertama untuk kustomisasi kita. Nah, kustomisasi tahap pertama di sini kita akan menginstal sebuah application launcher. Nah, di sini berarti kita akan coba buka dulu software center-nya ya, atau software manajernya. Kita bisa pilih bagian sistem, lalu kita pilih software manager. Oke, berikutnya ada sebuah launcher yang cukup ringan ya, lightweight, dan sederhana tapi juga tetap powerful. Namanya adalah Kupfer. K-U-P-F-E-R. K-U-P-F-E-R ya, Kupfer. Nah, ini dia ya. Fast and lightweight desktop summoner atau launcher ya. Kita klik aja dan kita akan install Kupfer ini. Berikutnya kita dimintai password ya. Kami akan masukkan password rahasia kami di sini. Proses instalasi sedang berjalan, kita akan tunggu beberapa saat. Oke, proses instalasi sudah selesai ya. Di sini kita bisa close saja. Lalu berikutnya kita akan coba buka Kupfer. Di sini kita tinggal ketikkan saja ya, Kupfer. Ini dia ya, kita buka covernya. Nah, munculnya seperti ini. Di sini sebelum kita mulai menggunakan Kupfer, kita akan coba lakukan beberapa penyesuaian pada preferensinya. Caranya mudah ya, di bagian kanan atas kita tinggal klik saja, lalu kita pilih preferences. Oke, di sini ada beberapa hal yang biasanya kami sesuaikan. Yang pertama adalah kami pasti akan men-set Kupfer ini sebagai automatically atau start automatically on login. Atau sebagai auto start ya. Kami biasanya aktifkan ini sehingga ketika sistemnya atau Linux Mint-nya kita reboot atau kita restart, maka Kupfer akan secara otomatis diaktifkan. Lalu hal kedua yang biasanya kami lakukan adalah kami akan menonaktifkan pilihan yang kedua ini. Ya, karena kami tidak mau agar Kupfer-nya itu nampak di sini. Ya, kami mau agar Kupfer-nya tidak muncul di sini, tetapi tetap aktif di background. Di sini kami nonaktifkan saja. Lalu hal berikutnya yang biasa kami lakukan adalah kami akan menuju ke bagian keyboard ya. Nah, bisa nampak di sini ya. Di sini terdapat shortcut untuk memanggil Kupfer. Dan defaultnya adalah Ctrl Space. Bagi kami Ctrl Space ini udah cukup ideal ya untuk digunakan sebagai shortcut untuk mengaktifkan atau untuk memanggil Kupfer. Lalu berikutnya kita akan menuju bagian plugins di sini. Nah, di bagian pluginsnya ini kami rasa ini terlalu berlebih. Karena untuk workflow kami, yang kami butuhkan itu hanya application launcher saja. Dan biasanya kami akan nonaktifkan pilihan-pilihan yang lain. Ya, jadi biasanya kami disable semua ini.
Yang kami aktifkan hanya yang application saja. Ya, jadi kita bisa memiliki application launcher yang memang simple dan lightweight, ya. Seperti ini. Di bagian katalog biasanya kami tidak lakukan apapun juga. Oke. Kalau sudah, tinggal di-close saja. Selesai. Nah, bagaimana cara memanggil cover? Ya, caranya adalah dengan menekan tombol Ctrl lalu spasi. Seperti ini. Lalu bagaimana caranya untuk memanggil aplikasi? Ya, karena ini kan application launcher. Caranya cukup ketikkan saja, ya. Misalkan saja di sini kami mau memanggil Firefox, berarti kami ketikkan Firefox. Seperti ini. Lalu Firefox-nya dipanggil atau dibuka. Nah, semacam ini. Nah, application launcher itu benar-benar membantu pekerjaan kami karena kami bisa lebih banyak bekerja dengan memanfaatkan keyboard, ya. Lalu berikutnya misalkan di sini kami mau membuka terminal, ya. Kami tinggal ketikkan saja Ctrl spasi, lalu kami ketikkan terminal, ya. Terminal seperti ini. Dan ini dia, ya. Sangat sederhana sekali. Lalu misalkan kami mau membuka file manager, ya, dan kita tahu ya, default file manager untuk XFCE adalah tunar. Berarti di sini kita tinggal panggil saja tunar. Nah, seperti ini. Ups, salah ya. Tunar. Nah, ini dia ya, tunar file manager. Oke. Lalu berikutnya kita close lagi ya, yang ada di sini, dan kalau kita mau panggil tunar lagi, dia sudah bisa mengingat nih ya, tunar ya. Jadi kita tinggal ketikkan tunar, sudah otomatis diarahkan ke tunar ya. Tunar file manager. Nah, ini dia. Oke, seperti ini. Jadi sangat-sangat sederhana sekali ya. Jadi kalau mau mereset ya tinggal tekan saja tombol escape. Seperti ini. Ya, jadi untuk memanggilnya Ctrl spasi, kalau kita mau mengaktifkan suatu aplikasi tinggal diketikkan saja nama aplikasinya. Misalkan terminal, ya tinggal ketikkan terminal. Seperti itu. Ya, sangat mudah sekali dan ini sangat-sangat mendukung produktivitas keseharian kami. Oke, di sini kita close dulu. Nah, itu kustomisasi pertama yang biasa kami lakukan. Lalu kustomisasi kedua yang biasa kami lakukan adalah biasanya kami akan memindahkan panel ya, panel ini ke sisi bagian atas. Karena bisa nampak di sini ya, by default itu panelnya berada di sisi bagian bawah. Nah, bagaimana caranya untuk bisa dipindahkan ke bagian atas? Caranya adalah kita tinggal klik kanan saja di sini. Lalu kita pilih panel. Lalu kita pilih panel preferences. Nah, di sini ada bagian yang namanya lock panel. Ya, kita tinggal untick saja dulu lock panelnya. Lalu berikutnya, ya kalau sudah diuntick, di sini bisa kita pindahkan. Nah, seperti ini. Dan kita bisa bawa ke sisi bagian atas. Kalau sudah dipindahkan ke sisi bagian atas, berikutnya kita kunci lagi, ya. Klik lagi lock panelnya. Nah, seperti ini. Nah, dengan demikian, panelnya sudah berada di bagian paling atas. Itu merupakan kustomisasi tahap kedua yang biasa kami lakukan. Lalu, kustomisasi tahap ketiga yang biasa kami lakukan adalah karena panel utamanya sudah berpindah ke sisi paling atas, lalu di sini di bagian bawah kita punya ruangan ya. Dan ruangan ini biasanya kami gunakan untuk menempatkan dock. Dan dock yang biasa kami gunakan pada XFCE desktop adalah Plank. Nah, di sini berarti kita coba buka lagi ya software manajernya. Sistem, lalu software manager. Lalu di sini kita akan coba cari Plank ya. Plank. Ini dia, yang ini Plank. Kita klik Plank-nya dan kita pilih install. Oke, dan di sini kita kembali ya, dimintai password. Kami akan masukkan password rahasia kami. Proses instalasi pun sudah mulai berjalan, kita tunggu beberapa saat. Oke, proses instalasinya sudah selesai, kita bisa close di sini. Berikutnya kita tinggal panggil Plank-nya saja ya. Dan untuk memanggil Plank ya, karena kita sudah menginstal application launcher, kita bisa panggil application launcher-nya. Di sini kita tinggal ketikkan saja Plank. Nah, ini dia. Dan ini dia ya, bisa nampak ya di bagian bawah ini ada Plank-nya. Iya. Nah, di sini pertama-tama kami akan lakukan kustomisasi terlebih dahulu pada Plank-nya. Ya. Nah, caranya gimana? Caranya yang paling enak untuk melakukan kustomisasi Plank adalah pertama-tama kita panggil terminal dulu.
Ini dia. Lalu pada terminalnya kita tinggal ketikkan saja plank spasi dash ya atau minus lalu preferences seperti ini. Ya, jadi kita panggil plank minus atau dash preferences. Kami coba perbesar aja ya ini fontnya biar bisa terlihat dengan lebih jelas. Nah, ini dia. Ya, jadi komennya plank spasi dash preferences. Kita tinggal enter saja, maka akan dibukakan plank preferences seperti ini. Nah, di sini ada beberapa hal yang biasanya kami terapkan. Yang pertama adalah theme-nya. Untuk theme biasanya kami set ke transparent seperti ini. Lalu untuk position ya defaultnya memang bottom dan kami memang suka posisi dock-nya di bottom. Tapi buat teman-teman yang mau mengubah posisinya juga bisa. Semisal saja kalau mau taruh di sebelah kiri bisa ya di left, atau di sebelah kanan juga bisa, atau di sebelah atas juga bisa. Ya seperti ini. Tetapi memang yang paling ideal kalau menurut kami adalah di bagian bawah. Theme-nya juga sama ya, ada macam-macam, bisa mate theme seperti ini, lalu GTK theme juga bisa seperti ini. Tapi kalau kami lebih memilih yang transparent theme seperti ini. Lalu hal lain yang bisa kita kustomisasi adalah alignment-nya. Default-nya di center, tapi kalau kita mau fill juga bisa ya. Fill itu baru kelihatan kalau theme-nya menggunakan mate. Nah, seperti ini nih. Ya, ini fill. Oke, kami kembalikan ke transparent dulu. Alignment lain adalah start ya. Start itu berarti di sini ya. Lalu bisa juga end ya. End itu berarti di sini. Tapi bagi kami ya, kami paling suka kalau center untuk alignment seperti ini ya. Nah, bagi kami dock semacam ini yang ditempatkan pada bagian center ini sangat ideal, terutama sekali ketika kita bekerja dengan layar yang ultra wide ya. Jadi layar yang widescreen itu ini nyaman banget ya. Ketimbang menggunakan application launcher atau application menu yang ada di sini. Ya, karena kalau menggunakan dock kan posisinya pas di tengah ya. Seperti itu. Lalu berikutnya di sini juga ada yang namanya icon size. Nah, di sini kita bisa perbesar dan perkecil iconnya. Nah, seperti ini. Ya. Dan untuk layar ukuran ini biasanya kami akan set di 50 seperti ini. Oke. Lalu hal lain yang biasanya kami aktifkan adalah icon zoom-nya. Ya, kalau icon zoom-nya tidak diaktifkan ya nampaknya flat aja. Tetapi begitu icon zoom-nya kita aktifkan, maka ketika di hover, nah dia muncul seperti ini nih. Ya, dan kami sangat menyukai sekali efek icon zoom semacam ini. Oke, berikutnya ada beberapa hal lain yang biasanya kami perhatikan. Yang pertama adalah di bagian behavior ya. Behavior ini default-nya adalah IntelliHide ya. IntelliHide ini merupakan pilihan yang tepat kalau menurut kami. IntelliHide itu modelnya seperti ini teman-teman. Ketika ada window yang mendekati ya, nanti dia secara otomatis akan menutup ya atau sembunyi. Begitu menjauh ya dia muncul lagi. Oke, seperti itu. Itu behavior IntelliHide. Sangat menarik sekali kalau menurut kami. Lalu untuk docklets ya di sini kita juga bisa menambahkan beberapa docklets, dan docklets yang biasanya kami tambahkan adalah desktop ya. Untuk menambahkan cukup double klik aja. Nah, ini dia muncul di sini. Gitu. Nah, ini merupakan kustomisasi dasar awal ya untuk plank. Kita close dulu di sini ya plank preferences-nya. Oke, berikutnya terdapat beberapa hal lain yang perlu kita lakukan terhadap plank ini. Nah, plank ini tidak secara otomatis dipanggil sewaktu rebooting ya, atau sewaktu login ya. Oleh karenanya kita perlu daftarkan plank ini sebagai auto start application. Caranya bagaimana? Caranya di sini kita panggil dulu start menu, lalu kita menuju ke bagian setting ya. Nah, di sini ada yang namanya start application atau startup application. Sebentar, saya juga agak sedikit lupa ini. Oh, ini dia. Ya, session and startup. Kita pilih bagian ini, lalu kita pilih bagian application auto start. Ya. Nah, bisa nampak ya, kalau Kupfer ini udah otomatis ada auto start-nya. Plank ini belum ada, ya, dan plank itu belum ada daftarnya di sini. Oleh karenanya bisa kita lakukan adalah kita bisa tambahkan, ya. Kita bisa add di sini. Kita kasih nama aja plank. Lalu untuk description-nya kita bisa beri plank dock di sini. Lalu untuk komennya, kita masukkan komennya aja, plank ya.
Semuanya huruf kecil di sini ya. Dan triggernya adalah on login. Kalau sudah, kita tinggal close saja. Lalu kita pastikan ya, kalau planknya sudah dipanggil di sini. Kita coba lihat di sini, ini dia ya, plank ya sudah ada. Kalau sudah, kita bisa close. Nah, dengan demikian maka setiap kali kita melakukan rebooting dan kita melakukan login, maka planknya sudah otomatis muncul di bagian bawah ini. Gitu. Oke, berikutnya terdapat beberapa hal yang mesti kami unpin atau kami remove ya. Untuk remove item pada plank dock ini caranya cukup mudah. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah tinggal drag and drop keluar dari docknya. Nah, seperti ini. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah bisa klik kanan lalu pilih yang keep undock-nya di untick seperti ini. Ya, klik kanan, untick seperti itu. Oke. Lalu untuk menambahkan item ke dalam dock ya caranya juga mudah ya. Di sini biasanya ada beberapa item yang kami tambahkan ke dock ya. Yang pertama adalah terminal. Ini ya. Caranya kita tinggal klik kanan lalu keep in dock. Ya, seperti ini. Kita close terminalnya, tetap ada di docknya. Dan di sini kita juga bisa atur posisinya ya. Tinggal diklik ya lalu kita drag aja ke kiri ya. Seperti itu. Lalu item lain yang biasa kami tambahkan adalah ini. File manager ya, file manajernya klik kanan keep in dock ya, seperti ini, kita close ini. Lalu item lain yang biasanya kami tambahkan adalah web browser ya, Firefox, text editor. Berikutnya kami juga biasa tambahkan software manager ya, jadi untuk menginstal aplikasi jadi lebih mudah ya karena nampak di docknya. Ini dia, tinggal diklik kanan, keep in dock, seperti ini. Nah, ini dia. Show desktop biasanya kami tempatkan di sisi paling kiri. Lalu yang terakhir yang biasanya kami tambahkan adalah setting, ya, supaya kita bisa akses setting dengan mudah. Ini dia setting. Ya, kita tinggal klik kanan, lalu keep in dock, seperti ini. Nah, ini dia, ya. Sekarang docknya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, bagaimana nih teman-teman sejauh ini kustomisasinya? Harapannya bisa diikuti ya. Dan menurut kami ini masih cukup mudah ya. Oke, berikutnya kita akan coba melakukan trimming lebih lanjut ya. Di sini kita butuh yang namanya icon ya. Jadi iconnya mau kami ganti di sini. Salah satu icon pack yang menarik bagi kami adalah Papyrus. Ya, jadi ada icon pack namanya Papyrus. Caranya mudah ya, kita tinggal buka software manager saja. Dan kita cari Papyrus di sini, tinggal ketikkan Papyrus ya. Nah, di sini ada ya Papyrus icon theme ya. Kita tinggal klik saja dan kita akan install Papyrusnya. Di sini kami dimintai password, kami akan masukkan password rahasia kami. Proses instalasi berjalan ya. Kita tunggu beberapa saat ini. Oke, proses instalasinya baru saja selesai ya. Di sini kita tinggal close saja. Lalu berikutnya kita akan coba switching ke dark mode. Karena kami ini termasuk pecinta dark mode ya. Di sini caranya mudah, kita masuk lagi ke settings ya. Lalu ada dua tahapan di sini ya. Pertama-tama kita masuk ke bagian appearance ya. Di bagian appearance ini kita pilih saja yang menjadi favorit kami adalah min Y dark. Nah, ini dia ya, min Y dark. Ini dia. Langsung berubah ya. Di sini biar makin ketara, kita coba buka tunar nih. Nah, ini dia. Ya, ini tunarnya. Ya, langsung nampak ya di sini ya. Defaultnya itu min Y. Ini dia, ya ini defaultnya. Begitu kita pindah ke min Y dark ya, tampilannya menjadi seperti ini. Nah, tetapi kalau teman-teman perhatikan ya, atau kalian perhatikan, di bagian window-nya ini masih putih ya. Karena memang nanti ada dua bagian yang harus kita adjust atau kita sesuaikan. Lalu berikutnya di sini kita akan masuk ke icons ya. Di bagian icons ini kita akan ubah icons-nya menjadi papyrus ya. Kita scroll down di sini.
Dan kita akan ubah ke Papyrus Dark. Nah, di sini nanti kalian coba perhatikan di sisi bagian bawah ya, dan juga di sini nih. Ya, akan ada perubahan. Kita switch ke Papyrus Dark ya. Nah, ini dia ya, nampak ya, berubah ya. Ini juga berubah, ini juga berubah nih. Ya, ikonnya berubah menjadi Papyrus Dark. Oke. Lalu berikutnya di bagian fonts di sini ya. Untuk fonts biasanya kami tidak lakukan kustomisasi. Biasanya kami menggunakan fonts yang default saja. Lalu berikutnya di settings juga kami menggunakan settings yang default saja. Jadi biasanya yang kami ubah itu hanya stylenya ke dark ya. Lalu ikonnya kami ubah ke Papyrus Dark seperti itu. Oke, kalau sudah ya di sini kita kembali lagi ke all setting dan kita mau coba benahi ini ya. Nah, di sini kami akan masuk ke Window Manager. Pada Window Manager di sini ada Min White Dark juga. Nah, ini dia ya. Tetapi Min White Dark ini by default dia pasti menggunakan accent color warna hijau juga ya. Artinya tombol close-nya juga jadi hijau. Nah, kami pribadi lebih suka kalau tombol close-nya ini berwarna merah. Oleh karenanya di sini kami akan pilih Min White Dark yang red. Ya, ini dia. Ya, biasanya kami akan pilih yang ini sehingga tombol close-nya ini berwarna merah seperti ini. Oke, ini preferensi kami, tapi kalau andai kata kalian punya preferensi sendiri ya kalian bisa sesuaikan nantinya ya. Oke, kalau sudah kita pilih all setting ya, kita close aja. Kita close. Ya. Nah, sampai di titik ini kita sudah memiliki dark theme nih teman-teman. Nah, di sini juga ada kelemahan dari Papyrus ya. Salah satu kelemahannya adalah icon untuk tunar itu bukan berupa folder ya. Iconnya itu berupa palu ya. Palu tunar file manager. Nah, kalau kalian nggak suka dengan ini ya kalian bisa ganti ya. Dan biasanya sih kami juga tidak menggunakan tunar sebagai file manager. Biasanya kami akan ganti dengan PCman FM. Dan PCman FM itu merupakan suatu file manager yang juga lightweight ya. Bahkan ada yang bilang itu lebih lightweight dibanding dengan tunar ya. Di sini kita akan coba cari dulu ya PCman FM. Dan ini juga merupakan salah satu file manager favorit kami. Nah, ini dia PCman FM. Kita klik saja di sini. Lalu kita tinggal tekan tombol install. Kita dimintai password ya. Kami masukkan password rahasia kami di sini, lalu kami pilih Authenticate. Oke, proses instalasi baru saja selesai, kita close saja. Dan kita akan panggil PCman FM menggunakan application launcher kita. Kita ketikkan saja PCman FM. Nah, ini dia. Tinggal diklik dan ini dia. Ya, ini PCman FM. Dan kalau kita mau pasang di dock ya, kita tinggal klik kanan saja, keep in dock. Kita pindahkan posisinya di sini ya. Dan biasanya kami tidak menggunakan tunar ya. Biasanya kami akan lepas tunarnya. Ini dia ya. Nah, seperti ini. Tapi kembali ya teman-teman, ini tergantung preferensi kalian masing-masing ya. Beberapa orang lebih menyukai tunar ketimbang PCman FM. Tapi kalau kami pribadi, kami lebih menyukai PCman FM bila dibandingkan dengan tunar untuk file manager. Oke, dark mode-nya sudah ya. Lalu kita juga sudah menginstal PCman FM sebagai file manager. Tahapan berikutnya adalah terkait dengan desktop wallpaper. Nah, sebelum kita mengganti desktop wallpaper-nya, ada aplikasi yang perlu saya perkenalkan di sini. Nama aplikasinya adalah Fondo ya. Di sini kita akan coba install Fondo. Kita ketikkan saja Fondo. Kita klik di sini ya. Lalu kita tinggal tekan saja tombol install. Oke, kita tekan tombol continue. Dan proses instalasi sedang berjalan. Oh ya, Fondo ini tersedia di FlatHub ya. Jadi proses instalasinya ini menggunakan Flatpak. Nah, apa itu Fondo? Fondo ini merupakan sebuah aplikasi yang cukup menarik yang memungkinkan kita untuk mendownload berbagai wallpaper yang cantik ya untuk menghiasi PC Linux kita. Oke, proses instalasi sedang berjalan, kita akan tunggu beberapa saat. Oke, proses instalasinya baru saja selesai ya. Kita coba close dulu. Dan kita coba panggil Fondonya. Kita ketikkan saja Fondo di sini.
Nah, ini dia, ini merupakan fondo ya. Di sini kami coba maximize dulu. Kita coba switch dulu ke dark mode di sini, tinggal diklik aja. Lalu kita akan pilih yang landscape. Nah, semacam ini. Nah, fondo itu seperti kami sampaikan sebelumnya, ini merupakan aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mencari berbagai desktop wallpaper yang cantik dan manis ya. Nah, di sini biasanya kami akan mencari dengan kata kunci wood ya, karena kebetulan kami sedang menyukai tema-tema kayu sekarang ini. Nah, semacam ini. Ya, nah untuk mendownloadnya kita tinggal double klik aja ya. Ini kami suka, misalkan kami juga suka yang ini. Lalu misalkan yang mana lagi yang kami suka ya? Kami scroll down lagi di sini. Scroll up lagi mungkin. Ya mungkin yang ini ya. Nah seperti itu ya. Kita sudah download 3 di sini. Dan kalau sudah nanti posisinya ada di history. Nah ini dia ya. Nah tetapi ketika kita menggunakan Linux Mint XFCE atau ketika kita menggunakan XFCE desktop di sini ya. Wallpaper-nya ini tidak bisa langsung kita implementasikan ya. Jadi waktu diklik ini dia tidak langsung terpasang di sini. Nah, di sini ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan ya. Tahapannya sebenarnya cukup sederhana, yaitu kita harus mendownload setiap wallpaper ini ya. Caranya mudah, kita tinggal klik aja nih. Di sini ada icon bergambar pesawat kertas. Kita tinggal klik, lalu kita tinggal pilih pilihan yang download ini. Diklik ya. Dan biasanya kami akan menggunakan directory pictures ya. Di sini kami akan buat directory baru ya. Diklik aja, create new folder. Biasanya kami akan buatkan sebuah folder bernama wallpapers. Nah, seperti ini. Kita create aja ya. Lalu filenya ini kita simpan di sini. Nah, gitu. Ya, sedang download ya. Demikian pula yang ini ya. Kita tinggal klik lagi. Kita pilih download ya. Lalu kita masukkan lagi ke pictures lalu wallpapers tadi. Save di sini. Lalu yang ini juga sama ya, kita tinggal pilih ya. Pilih download ya. Lalu masuk ke pictures, masuk ke wallpapers. Lalu save ya, dan terjadi proses downloading. Oke, kalau sudah semua ya, bisa kita close. Oke, nah berikutnya adalah bagaimana cara memasang wallpaper yang tadi sudah kita download ya. Caranya sederhana, seperti biasa masuk ke setting dulu, lalu kita masuk ke bagian desktop ya. Nah di sini ada berbagai pilihan wallpaper dan biasanya kami tidak gunakan yang default ya. Di sini biasanya kami akan coba scroll down ya, lalu kami akan pilih yang bagian folder nih. Kami akan klik bagian foldernya, lalu kami akan pilih others ya. Kami klik othernya. Lalu berikutnya kami akan pilih tadi ya, pictures ya, lalu wallpapers. Lalu kami akan pilih open di sini. Nah, seperti ini. Ya, jadi file-file wallpaper yang sudah kita download sebelumnya bisa kita akses di sini. Misal saja kami sedang menyukai background ataupun wallpaper kayu semacam ini. Ya, tinggal diklik aja. Nah, seperti ini. Ya, tampilannya manis sekali. Kalau mau ganti ya tinggal diklik aja di sini. Seperti ini. Ya, tinggal pilih wallpaper yang sesuai dengan selera kita masing-masing. Bagi kami yang ini yang merupakan pilihan yang paling cocok buat kami, ya. Nah, kalau sudah kita bisa klik ke bagian all setting, lalu hal lain yang biasa kami lakukan adalah kami masuk lagi ke bagian desktop ya. Di bagian icons ya. Kami termasuk orang yang menyukai clean desktop ya. Artinya di desktop ini kami tidak mau ada folder ataupun file apapun juga. Oleh karenanya di sini di bagian desktop icons, lalu di menu appearance-nya ini, icon type-nya kami akan set none seperti ini. Nah, dengan demikian desktop kami menjadi clean ya, atau bersih. Kita bisa close di sini. Oke, itu tadi beberapa tahapan yang sudah kita lewati. Tahapan berikutnya adalah kita akan coba benahi ini, ya, panel bagian atas, ya. Nah, di sini pertama-tama kita akan klik kanan dulu, ya, di panel bagian atas. Kita pilih panel, lalu kita akan pilih panel preferences. Nah, ini dia, ya. Di sini modenya bisa diganti-ganti sebenarnya, ya. Misalkan kalau teman-teman suka mode vertikal, ya jadi seperti ini.
Kalau suka mode dashbar, jadi seperti ini. Ya, tapi buat kami pribadi, kami menyukai yang horizontal seperti ini. Oke. Lalu berikutnya kita lihat di bagian appearances ya. Kita akan set ke dark mode ya. Lalu di bagian item, nah di bagian item ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Salah satunya adalah biasanya kami akan menambahkan action button di sini. Ya, action button itu salah satunya adalah button atau tombol yang bisa kita gunakan untuk shutdown, restart ataupun lock screen. Caranya bagaimana? Caranya di sini kita tinggal add saja. Lalu kita cari action buttons. Nah, ini dia. Dipilih lalu kita add sini. Nah, begitu sudah kita add ya, maka muncul nih action buttonnya di sisi sebelah ini. Ya, dan kalau kita mau sesuaikan ya, ini close dulu ya. Ya, scroll down ini kan action buttonnya nih, ya. Kalau kita mau melakukan beberapa penyesuaian ya cukup mudah ya, kita tinggal klik aja di sini ya. Mau klik kanan juga bisa, pilih properties atau kita pilih propertiesnya di sini ya, pilih action buttonnya, lalu kita klik yang ada di sini. Nah, ini dia. Nah, biasanya action buttonnya ini kita akan kustomisasi ya. Modelnya bukan session menu, tapi bentuknya adalah action buttons ya, seperti ini. Lalu yang biasanya kami aktifkan tuh hanya lock screen, switch screen-nya kami nonaktifkan ya. Yang kami aktifkan lagi adalah shutdown dan restart ya. Sisanya biasanya kami nonaktifkan. Lalu untuk mengatur urutan juga cukup mudah ya. Kita tinggal geser-geser aja di sini ya. Bisa drag and drop di sini ya, kita bisa geser. Nah, gini. Dan biasanya kami lebih menyukai posisi semacam ini. Shutdown-nya paling kanan, lalu di sini ada restart, lalu berikutnya adalah lock screen. Oke, action button-nya sudah dipasang, kita close aja di sini. Lalu pada tahapan berikutnya adalah kita juga bisa menggeser-geser posisi system tray-nya. Ya, caranya cukup mudah. Jadi urutannya sesuai dengan urutan yang ada di sini nih, teman-teman. Nah, misalkan saja clock-nya mau kita geser ke sini ya. Caranya tinggal diubah saja posisinya di sini. Maka clock-nya juga atau jamnya ya akan menyesuaikan. Kita kembalikan lagi ya di sini. Jadi cukup mengubah-ubah posisi yang ada di sini saja. Untuk clock atau jam ya, biasanya juga kami lebih suka dengan mode tampilan yang berbeda ya. Biasanya kami akan coba custom formatnya ke yang seperti ini ya, yang menggunakan AM atau PM seperti itu. Oke, kita close saja. Lalu hal lain yang biasanya kami kustomisasi adalah ini ya. Di sini kan ada beberapa launcher ya. Dan menurut kami ini sudah tidak lagi dibutuhkan. Kenapa? Karena kita sudah memiliki docs di bagian paling bawah ini. Artinya di sini ya kita bisa remove ya launchernya. Ya caranya tinggal di remove aja. Remove. Lalu launcher kita pilih remove ya. Bisa kalian lihat ya, berkurang ya. Launcher lagi kita remove lagi. Pilih launcher lagi, kita remove lagi, ya. Bahkan kita juga sudah tidak lagi membutuhkan task manager ya. Di sini kita tinggal klik aja window buttons ya, kita remove aja. Nah, seperti ini. Ya, semuanya bersih. Nah, sekarang berarti kita sudah punya panel atas, di bawahnya ada docs yang cantik. Oke, pada tahapan berikutnya ada yang masih kurang nih, yaitu global menu ya. Kalau kita lihat di sini ya, kita klik. Nah, di file manager ya, kita mau agar menunya ini nanti munculnya di sini nih. Ya, atau istilahnya adalah global menu. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan global menu? Ya, caranya adalah kita butuh install ya. Di sini saya close dulu ya. Di sini kita butuh install sebuah package. Nah, nama aplikasi yang butuh kita install adalah XFCE 4 App Menu Plugin. Nah, di sini kita bisa cari aja XFCE 4 ya, dash app menu ya, app menu. Nah, ini dia ya. XFCE 4 app menu plugin. Kita klik aja, lalu kita pilih install. Kita dimintai password ya. Kami masukkan password rahasia kami di sini. Oke, proses instalasi sudah selesai, kita close ya. Tahapan berikutnya adalah kita akan pasangkan global menu-nya di sini.
Caranya diklik kanan lagi, pilih panel, lalu pilih panel preferences ya. Pilih items di sini. Kita klik add ya. Nah, nanti di sini akan ada yang namanya app menu plugin. Ini dia. Ya, app menu plugin ya. Display app menu atau global menu di sini. Kita pilih add ya. Kita close di sini. Nah, posisinya perlu kita sesuaikan di sini ya. App menunya kita dekatkan posisinya dengan whisker menu ya. Whisker menu itu yang ada di sini nih. Nah, ini dia app menunya. Kita close ya. Kita coba lihat ya. Kita buka file manager ya. Nah, bisa nampak di sini ya. Menunya masih ada di sini nih, belum pindah ke sini. Kok belum pindah ya? Karena untuk mengaktifkan ini kita butuh melakukan rebooting atau restart. Oke, nah di sini kita akan coba reboot dulu ya, atau kita akan coba restart dulu ya. Di sini kita tinggal klik aja, lalu kita pilih restart. Oke, baru selesai proses rebootingnya, kita login lagi ya di sini. Oke, sudah login lagi, ya docknya masih ada di bawah sini ya. Kita akan coba panggil Kupfernya juga masih bisa ya, artinya semua startup-nya berjalan dengan baik. Kita coba buka lagi file manajernya, dan kalau kalian lihat ya, sudah tidak ada lagi ya application menu, karena application menunya sudah berpindah di sini. Nah, ini dia. Ya, sangat menarik sekali. Ya. Oke, ini dia ya. Jadi kemarin waktu saya post screenshot dari layar saya, ada yang bertanya ya, kok bisa ada global menu di XFCE? Ya, caranya seperti ini teman-teman ya. Ini adalah tahapan untuk memasangkan global menu pada XFCE desktop. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Oke, berikutnya ada hal lain yang dikeluhkan nih oleh pengguna XFCE ya. Sewaktu kita menggunakan KDE Plasma Desktop ataupun menggunakan Mate ataupun ketika kita menggunakan Cinnamon ya, ada keyboard shortcut yang bisa kita gunakan untuk melakukan tiling semacam ini. Nah, ya, tiling ke kiri maupun ke kanan ya. Dan keyboard shortcut yang bisa digunakan adalah dengan menekan tombol window ya, atau tombol super atau tombol mode ya, lalu diikuti dengan panah kiri atau panah kanan. Nah, hanya saja di sini itu tidak bisa berjalan ya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kok di XFCE by default nggak bisa berjalan ya? Alasannya sederhana, karena whisker menu ya. By default, ketika kita menggunakan whisker menu pada XFCE, tombol mode kita itu kalau kita tekan, dia akan memanggil whisker menu. Ya, dan ini akan bertabrakan nih dengan keyboard shortcut yang digunakan untuk melakukan tiling. Nah, tahapan berikutnya adalah kami akan coba demokan nih bagaimana proses untuk mengatasi ini. Ya, caranya sederhana. Pertama-tama masuk dulu ke bagian setting di sini. Lalu kita akan masuk ke bagian keyboard di sini. Kita pilih application shortcut di sini. Lalu di sini ya ada yang namanya XFCE pop-up whisker menu ya. Nah, di sini by default itu menggunakan tombol super L ya. Super L itu berarti super yang ada di sisi sebelah kiri. Nah, di sini harus kita ganti dulu ya. Kita double klik aja dan kita akan ganti dengan Ctrl Escape. Ya. Kalau sudah, kita pilih yang use XFCE 4 pop-up whisker menu ya. Kita pilih all setting. Nah, sekarang ya, kalau kita menekan tombol super ya, sudah tidak lagi digunakan untuk whisker menu ya. Nah, kalau kita mau buka whisker menunya, kita menggunakan Ctrl Escape seperti ini. Ya, Ctrl Escape. Oke, nah berarti tombol supernya itu sudah tidak berasosiasi lagi dengan whisker menu ya. Nah, tombol yang sudah tidak berasosiasi tadi bisa kita asosiasikan dengan Window Manager nih. Di sini kita klik Window Manager, kita pilih bagian keyboard ya. Lalu di sini ya, kita coba scroll down, kita akan pilih ini nih. Ada yang tile window to left ya. Nah, di sini tinggal di double klik aja, dan di sini kita tekan tombol super ya, lalu kita tekan tombol panah kiri. Nah, ini dia ya, super left ya. Lalu untuk tile window to the right ya, kita double klik aja. Kita pilih tombol super lalu panah kanan. Seperti itu. Lalu untuk top sama bottom-nya juga kita ubah ya. Double klik.
Untuk top berarti tombol super lalu panah atas. Untuk bottomnya double klik lagi, super lalu panah bawah. Nah ini dia. Kalau sudah kita close, kita coba ya. Kita buka file manajernya, kita coba tekan tombol super panah kanan. Nah seperti ini. Super panah kiri, super panah atas, super panah bawah. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kita tetap bisa menggunakan keyboard shortcut untuk melakukan tiling Windows dengan menggunakan Xfce Desktop. Nah, demikian video panduan untuk melakukan kustomisasi Xfce Desktop versi Indonesia Belajar. Bagi kalian yang mendapatkan manfaat dari video ini, kalian bisa memberikan like pada videonya sebagai feedback bagi kami. Kalian juga bisa sampaikan pendapat kalian seputar proses kustomisasi Xfce Desktop ini pada kolom komentar video. Kami juga ada rencana untuk membuat video lanjutan yang berisi panduan untuk menerapkan kustomisasi terminal atau konsol yang biasa kami gunakan. Jadi stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Oke guys, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.